Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa binista'in wa rumudunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Hamdan selaku guru pamong saya dan juga selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Dinamika Pembangunan, serta teman-teman kelas 12 yang insya Allah semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan juga insya Allah kita bisa belajar sama-sama. Baik, hari ini kita akan membahas pertama membaca, lalu kita belajar tajwid, dan ketiga akan membahas yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 129. Ini teman-teman. Baik, pertama saya akan bacakan. Alangkah baiknya kalian teman-teman membacakan juga nanti di rumah ya. Oke, kita belajar sama-sama dan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, saya harap teman-teman bisa membacanya juga di rumah dan mempraktekannya teman-teman ya. Selanjutnya, insya Allah di sini kita akan belajar tajwid teman-teman, yang mana di sini sudah saya bedakan warnanya agar mengetahui di mana huruf mana yang ada tajwidnya teman-teman ya. Bismillah, kita mulai. Kita mulai. Fabima. Baik, saya lingkar di sini. Yang mana di sini terdapat mad tabi'i yang tandanya mim berfathah ya teman-teman ya. Ini mim berfathah. Oke. Baik. Selanjutnya fabima rahmatim sini rahmatim terdapat idgham bigunnah karena tanwin kasroh bertemu dengan huruf mim teman-teman. Oke. Tanwin kasroh bertemu dengan huruf mim. Baik. Rahmatim minallah. Nah, baik. Minallah. Lam jalalah dibaca tebal atau tahfim karena di sini terdapat fathah. Minallahi. Selanjutnya linta. Di sini baik. Linta. Yang mana terdapat ikhfa, yang mana nun sukun. Sini teman-teman nun sukun bertemu dengan huruf ta. Oke. Huruf ta, oke. Linta lahum walau. Sini lau, walau. Di sini ada madlin teman-teman. Kunta. Baik. Apa teman-teman tadi? Bila nun ketemu tak, apa dibacanya? Iya, betul. Ikfa, yang mana nun sukun bertemu dengan huruf ta, teman-teman. Falzan ghalid. Falzan. Di mana di sini terdapat izhar fathain bertemu dengan huruf gha. Baik. Falzan ghalidhal qalbi. Di sini ada alif lam qamariyah. Ghalidhal qalbi lang faddu. Baik, di sini huruf nun bertemu dengan fa dinamakan ikfa ya, yang mana nun sukun bertemu dengan huruf fa, teman-teman. Oke. Lang faddu. Baik. Faddu saya lingkarin di sini
yang mana di sini terdapat mat tabi'i karena waw sukun, ini waw sukun, oke. Huruf sebelumnya adalah domah, ya domah, oke baik, oke. Waw sukun sebelum hurufnya domah. Min haulik, ya baik. Di sini huruf nun ketemu ha dibaca izhar, yang mana nun sukun bertemu dengan huruf ha. Oke, izhar min haulik, fa'fu anhum, baik. Huruf nun ketemu ha tadi apa teman-teman? Izhar, ya betul, izhar karena nun sukun bertemu dengan huruf ha, sama seperti halnya min hau, ya. Selanjutnya wastaghfir lahum wasya di sini, oke. Mat tabi'i, oke, mat tabi'i. Selanjutnya wirhum fil amr, baik, fil amr, maaf ya, fil amr, oke. Fil amr, yang mana di sini ada alif lam qamariyah. Selanjutnya faiza, oke, terdapat mat tabi'i, teman-teman, oke. Mat tabi'i. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baik, selanjutnya apa nih? Yang dibaca tebal, 'ala Allah, yang lam jalalah, betul, dibaca tebal. Jadi dibacanya 'ala Allah, tebal, oke. Innallaha, inna gunnah karena bertasdid, teman-teman ya. Dibacanya inna, jadi agak berdengung, inna. Lanjut, innallah, dibaca lam jalalah, tebal lagi teman-teman, oke. Yuhibbul, apa teman-teman? Yuhibbul, alif lam qamariyah, betul, alif lam qamariyah. Mutawakkilin, mad arid li sukun, oke teman-teman. Baik, sebelumnya memberi informasi, huruf idgham biguna itu ada mim, nun, waw, dan ya, teman-teman, oke. Ada huruf idgham biguna itu ada mim, ada nun, teman-teman, ada waw, dan ya. Oke, ini huruf idgham biguna. Sementara ini dulu, teman. Baik, selanjutnya artinya teman-teman bisa baca ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya, teman-teman. Selanjutnya, ini arti dari Quran surah Al Imran 159, teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa baca di sini. Baik. Oke, ini kosakata yang bisa teman-teman baca atau teman-teman bisa pahami. Ini berasal dari arti yang terdapat dalam Quran surah Al Imran 159, teman-teman. Teman-teman bisa baca, bisa pahami, teman-teman. Tidak usah dihafal, yang penting teman-teman bisa paham dan bisa memahami artinya, arti Arab dan arti teman-teman, seperti itu. Selanjutnya. Baik,
Di sini teman-teman, kita akan membahas bahwasanya isi kandungan dari surah Al-Imran ini ialah surat Al-Imran ayat 199 ini menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Artinya teman-teman, Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga, beliau tetap berlaku baik gitu teman-teman. Dan memang itu bersifat lemah lembut itu karena memang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya orang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Sebab sifat itu datangnya dari rahmat Allah, teman-teman. Artinya, teman-teman, ketika teman-teman sudah berlemah lembut atau belum bisa berlemah lembut, kalian biasakan berdoa, teman-teman. Biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilemah lembutkan hati kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, proses itu tidak cepat, teman-teman. Ada prosesnya. Bagaimana kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus atau continue. Nah, sehingga secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari nanti kita akan bersifat lemah lembut. Selanjutnya, kebalikan dari lemah lembut adalah kasar dan keras hati, teman-teman. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Nah, kebalikan dari lemah lembut itu adalah kasar, adalah keras hati gitu. Nah, ketika teman-teman melihat gitu, melihat dari sekeliling kalian atau ada orang yang memang bersuka atau sering berkata kasar atau hatinya keras, nah nanti secara nggak langsung itu akan dijauhi oleh orang-orang sekitar, teman-teman. Karena memang tidak ada yang suka terhadap hal seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Juga menjadikan musyawarah sebagai prinsip mengambil keputusan dalam sistem pemerintahan, teman-teman. Oke, jadi Allah memerintahkan untuk hambanya kita semua, teman-teman, untuk memaafkan orang lain. Apapun kesalahannya, teman-teman. Memang agak berat secara logika memaafkan orang lain gitu. Nah, namun di sisi lain kita harus musyawarah dalam mengambil keputusan, teman-teman, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan bisa menghargai pendapat orang lain kayak gitu. Dan juga menjadikan musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan. Artinya musyawarah itu penting, teman-teman. Bagaimana tidak, musyawarah itu sangat membantu ketika tidak ada solusi gitu. Musyawarah itu mengajarkan kita untuk tetap menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya, ketika bermusyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ketika teman-teman sudah bermusyawarah gitu atau kita sudah bermusyawarah terhadap keputusan dan sudah ditetapkan keputusan, nah selanjutnya kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bertawakal artinya berserah diri kepada Allah gitu. Apapun keputusannya, mudah-mudahan itu yang terbaik dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika kita sudah keputusan, sudah mengetahui keputusan, kita berserah pada Allah. Apapun hasilnya, kita berserah kepada Allah. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, orang-orang yang bertawakal akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yes. Dari poin sebelumnya ialah masih keterkaitan, teman-teman. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Karena Allah saat mencintai hambanya yang memang ketergantungan terhadap dirinya gitu. Artinya teman-teman di sini ketika sudah bermusyawarah, ketika sudah menjadi pemimpin, diutamakan musyawarah. Adanya komunikasi antara satu sama lain dan kita menghargai pendapat orang lain serta kita menghormati pendapat orang lain. Seperti itu, teman-teman. Baik.
cukup. Mungkin cukup itu saja. Kalau ada pertanyaan, kita bahas sama-sama dan sama-sama kita bahas. Semoga Allah mempermudah kita dalam menerima ilmu ini, dan terutama untuk saya yang masih belajar dan juga teman-teman, agar kita bisa sama-sama belajar sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.